Shalom, selamat pagi keluarga besar Reci Sydney, Salt Shakers, dan Sydney Life City Church yang saya kasihi. Di hari Minggu ini kita datang sama-sama berbakti kepada Tuhan di tengah-tengah pandemik coronavirus yang melanda di seluruh dunia. Namun saudara sekalian, kita tanggalkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Hari ini mari sama-sama di rumah kita masing-masing, kita menyembah Tuhan, memuji dan membesarkan nama-Nya. Dan biar melalui semua perkara ini, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Keluarga kita dipulihkan, anak-anak kita, papa, mama, suami dan istri melihat ibadah bersama. Dan Tuhan menjadi yang terutama di tengah kehidupan rumah tangga dan keluarga kita. Mari jemaat sekalian yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan saudara-saudara semua yang mengikuti live streaming ibadah kita hari ini. Kita datang, kita menyembah, memuliakan Tuhan. Mari kita angkat pujian. Kita katakan, Tuhan, kami ingin bless your name. Ada begitu banyak alasan yang patut kami katakan dengan pujian dan syukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Bless the Lord of my soul. Mari saudara sekalian kita angkat hati kita memuji dan menyembah Dia. Bless the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me singing when the evening comes. Bless the Lord of my soul, bless the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Oh Lord, I worship Your holy name. Ya Tuhan, bersama dengan umat-Mu di berbagai tempat hari ini, kami bersama-sama datang menyembah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Hanya Engkau Allah yang patut kami puji dan kami sembah. Kemuliaan-Mu mengatasi segala abad dan zaman. Pekerjaan-Mu Tuhan ajaib dan indah. Kami tidak sanggup untuk memahami dan mengertinya. Di tengah segala tantangan, badai, kesulitan dan aniaya yang terjadi dalam hidup setiap anak-anak Tuhan, kami justru melihat Allah bekerja dengan ajaib dan indah di dalamnya.
Ya Tuhan, banyak hal tidak kami mengerti saat ini, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Allah yang kami sembah itu Gembala kami yang agung, Bapa yang indah, yang mencintai dan mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaan dan tangan perbuatan tangannya. Kami percaya ya Tuhan, Engkaulah Allah yang menyatakan dirinya sebagai Allah yang mulia dan agung, penuh dengan kasih dan rahmat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan, pada pagi hari dengan segala kerendahan hati kami datang menyembah Engkau. Tuhan, kami mengoreksi hidup kami. Betapa sedihnya hati kami melihat Tuhan, kalau kami tahu kami hidup di dalam segala ignorance, kami tidak mencintai, menghargai Engkau dan memuliakan Engkau. Kata-kata hidup kami Tuhan penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, dan kami tidak menyembah dan memuliakan Engkau. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan dengan rendah hati Tuhan. Kami mengatakan, Tuhan, kasihanilah kami orang-orang yang kecil, hina, dan penuh dengan kelemahan ini. Ampunilah ya Tuhan segala pelanggaran dan dosa kami. Berikanlah telinga kepada kami mendengarkan firman-Mu. Kaki dan tangan dan mata kami Tuhan melaksanakan dan mengerjakan dengan setia dan taat setiap kebenaran firman Allah kepada kami. Tuhan, berbicaralah, hadirlah di tengah kami. 2-3 orang berkumpul di dalam rumah kami hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah kami. Blessed be your name, O Lord. Kami menyembah memuliakan Engkau dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah saya pada pagi hari ini, In Crisis, do you stand on solid rock or sand? Minggu lalu di tengah-tengah live streaming kita berbicara tema In Crisis, are you a hero or a loser? Bagaimana kita bersikap dan berespon kepada firman Tuhan. Kita menjalankannya, kita berani berkorban, kita bersedia hati untuk boleh menjadi orang-orang Kristen yang bertanggung jawab di dalam dunia ini bagi kemuliaan Tuhan dan bagi kesejahteraan banyak orang. Di situ, saudara sekalian, saudara menjadi seorang kesatria iman di dalam hidup saudara. Hari ini saudara sekalian, kita akan melihat warning, panggilan daripada Tuhan Yesus Kristus kepada kesungguhan, ketaatan, dan kekuatan iman kita. Pada waktu kita berjalan dalam keadaan lancar, di dalam hidup kita yang aman dan nyaman, saudara sekalian, kita tidak pernah bisa melihat perbedaan apakah sungguh-sungguh, murni, dan tulus cinta, kasih, pelayanan dari seseorang. Sampai pada waktu ada topan dan badai yang terjadi di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya Yesus berkata, saudara sekalian, perbedaan antara membangun rumah di atas fondasi batu karang yang kokoh dan membangun rumah di atas pasir adanya. Itulah kalimat Tuhan Yesus pada waktu dia menyelesaikan khotbahnya di bukit. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan itu kepada kita semuanya. Di dalam Matius pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-21, sampai dengan ayatnya yang ke-27. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu.
Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara sekalian, nas firman Tuhan yang kedua yang ingin saya bacakan sama-sama kepada kita adalah surat Paulus kepada jemaat Roma pasal yang ke-8. Kita akan membacakan bagian ini saudara sekalian ketika dia mengatakan, ketika Tuhan Allah menjadi Tuhan Allahku, Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatku, siapakah yang dapat bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Biar firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, dan menjadi pertanyaan yang serius bagi setiap kita. Di tengah topan dan badai dan angin lebat yang melanda hidup kita, adakah fondasi hidup kita seperti pemazmur mengatakan, sekalipun daging dan tulangku habis, Tuhan adalah gunung batuku dan milikku selama-lamanya. Saudara sekalian, dalam Roma pasal yang ke-8, Paulus berkata seperti ini. Ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa atau yang di atas maupun yang di bawah atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata, perbedaan bukan soal bangunan seperti apa yang dibangun di atasnya. Tapi perbedaan yang paling penting adalah yang justru tidak kelihatan, fondasi apa yang ditaruh di dalam bangunan yang didirikan itu. Saudara sekalian, pada waktu keadaan lancar, tidak ada topan dan badai, banjir dan hujan lebat, gempa yang terjadi. Dua bangunan itu kelihatan sama dan mirip. Tidak ada perbedaannya. Kadang-kadang kita juga iri dan kecewa dan merasa menginginkan memiliki rumah yang megah dan mewah seperti itu. Saudara, persoalan yang paling penting justru yang tidak kelihatan di bawah. Dan itu baru bisa terlihat ketika Yesus berkata, rumah itu tidak akan tahan berdiri ketika badai, banjir, dan angin yang melanda, rubuhlah rumah itu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian penutup daripada khotbah Yesus di bukit ini adalah bagian yang berbicara di dalam konteks yang di atas. Ketika banyak orang yang datang berbondong-bondong menyembah, berbakti, menyebut namanya, dan menjadi pengikutnya. Yesus berbicara mengenai orang-orang yang juga melayani Dia dan menyebutkan nama Tuhan di dalam hidup dia. Namun saudara sekalian, Yesus justru berkata, bukan soal itu yang menjadi penting. Apakah mereka sungguh-sungguh murid Tuhan? Apakah mereka sungguh-sungguh orang yang mengasihi, percaya dan taat menjalankan semua apa yang menjadi perintah Allah di dalam hidupnya, menjadikan dia sungguh-sungguh Tuhan dalam hidupnya. Semua itu baru akan nyata dan terbukti pada waktu ada topan dan badai melanda dalam hidupnya. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini biar kita merenungkan firman Tuhan ini sama-sama. Inilah momen saudara sekalian ketika topan, badai, kesulitan dan bencana, pandemik, ketakutan akan wabah yang begitu besar yang melanda. Yang kita tahu, kita juga
tidak imun dan lepas dari kemungkinan-kemungkinan hal seperti itu terjadi dalam hidup kita. Ketika momen-momen badai yang menyapu ini, maka yang akan terjadi adalah apakah sungguh-sungguh pengenalan kita akan Tuhan itu adalah pengenalan Allah yang benar dalam hidup kita. Pengertian iman kita menjadi pengertian iman yang benar di dalam hidup kita atau tidak. Saudara sekalian, biar hari ini kita mengoreksi baik-baik. Adakah, pertama saya ingin bertanya, melalui setiap prahara, kesulitan, tantangan, dan badai topan ini, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan kenal Tuhan itu dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Jadikan Dia betul-betul Tuhan yang kita sembah. Semua badai dan topan ini akan mengoreksi pemahaman dan pengertian iman yang tidak benar dan pengikutan Tuhan yang asal-asalan. Tidak semua orang yang menyebut namaku Tuhan, Tuhan. Tidak semua orang yang melayani dengan nama Tuhan. Tuhan mengenal orang seperti itu. Kalimat ini adalah kalimat yang penting dari Tuhan Yesus Kristus untuk mengingatkan kepada setiap orang. Bisa jadi mereka adalah orang yang berkata dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun orang itu tidak pernah menjadikan Tuhan sebagai junjunan, sesembahan yang sungguh menjadi Tuhan di dalam hidup dia. Saudara, ini hal yang pertama. Ada begitu banyak orang menyembah sesuatu. Dia menjadi sesembahan. Jadi kepercayaan dia. Karena itu menguntungkan saya. Orang percaya bertuhan demi untuk kepentingan dan demi untuk keuntungan diri sendiri. Satu kali kelak, sikap hati yang beragama dan percaya seperti ini akan tidak sanggup bisa berdiri ketika badai kerugian terjadi, bencana yang merampas segala keuntungan dan kebaikan yang dia rasa dia dapat miliki. Maka orang itu akan pergi dan meninggalkan apa yang dia percaya. Dia cari lagi sesembahan apa yang bisa saya jadikan kepercayaan demi untuk kepentingan dan keuntungan saya. Saudara sekalian, pada waktu Yesus melayani dan setelah selesai mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang. Alkitab Injil Yohanes mencatat berbondong-bondong orang datang mengikuti dia. Lalu setelah Yesus mengajarkan pengajaran yang lebih penting, manusia harus mencari hal-hal yang lebih kekal, lebih tetap selama-lamanya. Ikut Tuhan dengan indah dan serius. Barang siapa yang tidak menyangkal dirinya memikul salib dan mengikuti aku, dia tidak layak menjadi muridku. Lalu Yesus berbalik dan berkata kepada kumpulan orang yang begitu banyak, engkau datang mengikuti aku karena engkau melihat roti dan makanan. Engkau ingin mencari kepentingan bagi diri sendiri. Setelah Yesus berkata seperti itu, berbondong-bondong orang juga meninggalkan dia. Maka Yesus berkata kepada murid-murid yang tinggal dan yang tersisa itu, adakah mereka juga mau pergi meninggalkan Yesus? Pengenalan akan Tuhan yang sungguh itu yang menjadi kekuatan bagi murid-murid yang lain. Sekalipun mungkin mereka terkejut dan kaget. Kemarin begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Hari ini mereka pergi semua meninggalkan Yesus. Petrus berkata, aku tahu dan mengenal engkau anak Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat Mesias yang dijanjikan itu. Apapun yang terjadi dalam hidupku, engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Kedua, saudara sekalian, ketika badai dan topan ini terjadi, rubuhlah rumah yang dibangun di atas pasir. Karena tidak ada fondasinya. Ada orang karena bencana, karena kesulitan dan tantangan yang ada, mereka menjadi agnostik. Mereka menjadi orang yang ada Tuhan, tidak ada Tuhan, aku tidak tahu, dan aku juga tidak peduli. Toh
persoalan hidupku tidak mengalami perubahan. Percaya Tuhan tidak akan merubah apa-apa dalam hidupku. Tidak percaya Tuhan, toh hidupku juga baik-baik saja. Yang penting aku bisa jalani dengan baik, tidak merugikan orang lain dan sebagainya. Ada begitu banyak juga anak-anak Tuhan pada waktu dalam keadaan lancar, penuh dengan kenikmatan, sukses, lalu kemudian berpikir Tuhan itu baik dan indah kepadanya. Saudara sekalian, mencari kenyamanan, keamanan, percaya bahwa Tuhan akan jaga dan pelihara hidup kita dan mencukupkan kita, memberikan kebaikan kepada kita dan pengaturan yang indah dalam hidup kita bukanlah hal yang salah. Dan kita juga tidak berkata bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak melakukan hal itu dalam hidup kita. Tetapi menganggap itu sebagai hak dan menjadikan itu sebagai sesuatu tuntutan kita kepada Tuhan. Kita bisa menjadi orang yang sedih, kecewa, bahkan apatis pada waktu terjadi perubahan yang mendadak di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara sekalian, jangan menjadi agnostik. Jangan kemudian menjadi orang Kristen yang apatis justru di tengah bencana kesulitan seperti ini. Kita berbakti bersama di rumah. Itu menjadi satu ujian yang penting. Apakah kita menyatakan pelayanan, kesungguhan hidup iman kita itu bukan dilihat oleh orang, bukan performance di dalam gereja, bukan sesuatu kegiatan yang kita lakukan bersama-sama, tetapi menjadi satu core iman kita yang kita juga bisa nyatakan dan tunjukkan kepada anak-anak dan keluarga kita. Justru menjadi satu kekuatan iman di tengah-tengah susah dan sulitnya pekerjaan kita. Tidak menentunya akan ekonomi yang ada. Dan kita juga mendengarkan orang-orang yang kita kenal, yang kita kasihi. Tidak terlepas begitu banyak hamba-hamba Tuhan dan pendeta. Dan gereja-gereja di mana orang telah berbakti, akhirnya banyak yang didiagnos kena virus corona ini. Saudara-saudara sekalian, kita tidak akan pernah apatis. Kita jangan lemah iman. Kita justru jangan menjadi kecewa dan kemudian kita menjadi pasif di dalam hidup. Kita malas berdoa. Kita malas membaca firman Tuhan. Karena kita berpikir toh semua itu tidak mendatangkan perubahan apa-apa di dalam hidup kita. Justru saudara sekalian, inilah yang menjadi ujian yang penting bagi kita pada hari ini. Apakah engkau mendengarkan firman-Ku, engkau taat kepadaku, engkau sungguh-sungguh mengenal Allah yang sejati yang engkau percaya dalam Tuhan Yesus Kristus. Jikalau tidak, engkau membangun sesuatu akan hilang dan hancur oleh badai dan topan, kesulitan dan penganiayaan itu. Inilah yang menjadi ujian bagi engkau dan saya. Sikap kita yang ketiga, saudara sekalian, justru menjadi satu sikap yang terbalik. Ada orang justru menyatakan iman yang sangat membabi buta. Akhirnya cenderung bagi saya, kita menjadi orang yang bukan beriman dengan sungguh kepada Tuhan. Tapi kita menjadi orang yang mencobai Tuhan Allah di dalam hidup kita. Kita beriman kepada Tuhan. Tidak berarti iman kita menjadi iman yang nekat. Lalu kemudian kita menghina orang dan kita menganggap mereka tidak beriman kepada Tuhan. Di tengah bencana takut, di tengah kesulitan seperti ini lari dan tidak berani untuk berbakti bersama-sama. Saudara sekalian, ada satu orang menulis artikel dan berkata, dewasa ini justru kita menyaksikan ada sekelompok orang Kristen beragama secara fideisme. Dan saya percaya bukan saja orang Kristen, tapi orang-orang yang mengikuti agama yang lain. Yaitu semacam kepercayaan yang berkata, kita harus beriman kuat dan percaya kepada Tuhan, dan iman itu kemudian menabrak dan mengesampingkan bijaksana dan nalar pikiran yang Tuhan sudah berikan kepada kita di dalam mengambil keputusan yang bijak. Iman kepada Tuhan tidaklah berarti kita mengabaikan nalar kita.
Tapi yang terjadi ada orang justru beriman dan mengatakan iman yang makin kuat adalah keberanian kita untuk mengambil keputusan yang ekstrim adanya. Saudara-saudara sekalian, kita harus menjadi orang Kristen yang tidak mengambil ayat dan kita main comot demi untuk mengajarkan sesuatu pengajaran yang sebenarnya dengan pengajaran yang tidak komprehensif, kita menjadikan pengajaran Alkitab kita menjadi bad theology dalam hidup kita. Dan kita tidak boleh meremehkan hal itu, sebab hal itu juga bisa menghancurkan iman orang yang lain, bahkan menjadi tertawaan dan bagi sandungan orang kepada orang Kristen. Saudara, di tengah kesulitan, bencana dan badai, penyakit, dan pandemik yang terjadi, ada begitu banyak orang berusaha untuk mencoba menghindar, bahkan kalau bisa cepat-cepat mencari jalan keluar. Kita memiliki ketakutan untuk melewati dan menghadapi seperti ini. Apa saja tindakan, perbuatan yang bisa kita kerjakan, dan tanpa lagi kita pikirkan apakah semua itu sesuai dengan common sense, nalar dan bijaksana yang Tuhan panggil untuk semua kita teduh dan tenang dan memikirkan dengan baik-baik. Saudara, kita bisa lihat apa bedanya jikalau kita mengajarkan dengan keliru dan salah dengan konsep dan pandangan mistis yang ada di luar. Ada orang mengatakan bahwa minum kencing sapi, lalu kemudian yang terbaru makan telur mateng tengah malam, itu sanggup untuk bisa menjaga imun sistem atau kemudian untuk mencegah virus corona yang ada. Dengan kita tahu saudara sekalian ada false teaching yang kita katakan sebagai ajaran yang sesat, karena kita melihat ada begitu banyak hal yang disampaikan itu mengesampingkan nalar dan akal sehat. Dan seringkali kita sedih dan kecewa ketika seseorang itu terjerat dengan pengajaran yang salah, bad theology, dan false teaching. Betapa sulit dan beratnya untuk kita bisa memperbaiki lagi konsep yang keliru seperti itu. Ada banyak orang mati oleh karena diajarkan di dalam ajaran gerejanya untuk tidak boleh menerima transfusi darah. Saudara sekalian, penyakit menular seperti virus corona yang tidak kelihatan mungkin menakutkan, mengkhawatirkan begitu banyak orang. Karena orang yang sehat yang ada di sekitar kita mungkin justru menjadi carrier, pembawa daripada virus corona. Dan jatuh kepada orang yang rentan dan sakit, maka itu menjadi penyakit yang sanggup bisa merebut nyawa orang itu. Namun bagi saya secara pribadi, kita sebagai orang yang percaya Tuhan hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, di sekitar kita penuh dengan segala wabah, penyakit yang tidak bisa kita hindarkan. Saya tidak takut untuk kita kena penyakit apapun. Saudara sekalian, kanker bisa datang dalam hidup kita. Penyakit menular dan wabah bisa menimpa kita. Perbedaannya adalah sebagai orang percaya, kita menjadi orang yang tidak takut itu terjadi dalam hidup kita akan menanggung dan menerimanya. Tapi sikap kita terhadap penyakit wabah, kita tidak takut menerimanya, tapi kita juga menjadi orang yang harus waspada
kita tidak ingin merugikan dan mencelakakan orang lain. Saudara sekalian, pada waktu Yesus ditangkap, dia menghadapi aniaya, menghadapi salib itu tersendirian. Dan dia berkata kepada orang-orang yang menangkap dia, jangan ambil dan tangkap murid-murid yang lain. Yesus berjalan sendiri dan menghadapi kesulitan dan penderitaan sendiri. Sikap kita sebagai orang Kristen menghadapi virus corona bukan karena kita takut kepadanya, tetapi kita menjadi orang yang bersikap dengan bijaksana bagaimana supaya orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita kasihi, kita tidak memberikan penularan yang sama kepada mereka. Tapi kadang-kadang kita salah dan keliru mengaitkan tindakan yang bijaksana ini dengan kekurangan iman di dalam hidup kita. Lalu kemudian kita mengambil beberapa ayat menjadi dasar dan dukungan. Saudara, Mazmur 91 dari ayatnya yang ke-10 dan 11. Kemudian dipakai menjadi doa orang Kristen sebagai doa untuk bisa mengusir wabah, penyakit menular di dalam hidup mereka. Dengan mengutip dan mengeluarkan kata-kata ini dan memanggil orang Kristen untuk bisa mendoakan kalimat ini. Bukan saya tidak percaya kepada firman Tuhan yang menuliskan ini. Bahkan selesai daripada Mazmur 91, Tuhan akan menjaga dan melindungi kita di dalam keselamatan kita. Kalimat daripada Mazmur ini, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan penyakit menular tidak akan mendekat ke dalam rumahmu. Kenapa? Oleh sebab malaikat-malaikatnya diperintahkan Tuhan untuk menjaga kamu di dalam segala penjuru. Sampar, pes, penyakit menular tidak akan menimpa kepada kita, akan dijaga dan dilindungi oleh malaikat Tuhan. Lalu saudara sekalian, kita pakai itu menjadi iman percaya. God will shield us. Dalam sebuah gereja di Amerika, lalu mereka kemudian berbakti dan memakai kain putih, meminta jemaat untuk bisa berjalan di dalamnya. Dan percaya dan beriman bahwa Tuhan akan melindungi dari sakit seperti itu. Saudara, akhirnya minggu kemudian, seluruh jemaat dan pendeta kena penyakit corona. Saudara, kita tidak takut dengan penyakit itu lalu kemudian kita memeluk orang lain. Kita kemudian mendengarkan khotbah yang berkata bahwa minyak urapan bisa mengusir akan virus corona. Dan orang yang memakai minyak urapan itu tidak akan kena dengan corona. Saudara sekalian, ada orang yang kemudian mengurapi orang lain dengan minyak dan menyentuh orang itu. Jikalau terjadi wabah dan penyakit corona yang terjadi, bagaimana kita bersikap padanya? Saudara sekalian, pada waktu kita mengutip ayat atau mengeluarkan pengajaran seperti ini dari mulut kita sebagai seorang Kristen, bahkan sebagai pemimpin yang baik dan besar yang memiliki pengikut yang banyak, adakah kita sungguh-sungguh memahami secara benar dan komprehensif apa yang Alkitab ajarkan kepada kita? Mazmur 91 ayat 10 dan 11. Malaikat itu akan diperintah ke Tuhan menjaga engkau sehingga engkau tidak akan mengalami segala bencana dan sakit dan kesusahan kesulitan. Bukankah ayat itu dipakai oleh setan pada waktu melakukan pencobaan kepada Yesus? Jatuhkan dari bait Allah, pasti aman, lancar, tidak akan sakit dan jatuh patah tulang. Karena malaikatnya akan menjaga dan melindungi engkau di dalam berbagai penjuru. Tuhan sudah bilang, ayo buktikan, pasti Tuhan jaga dan pelihara. Saudara sekalian, apa yang menjadi jawaban Yesus kepada ucapan malaikat yang mengutip ayat firman Tuhan Mazmur 91 itu? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu.
Saudara sekalian, Yesus berkata, semua yang dicatat di dalam kitab Torah, kitab Mazmur, dan kitab para nabi, itu semuanya tergenapi di dalam diriku. Itu yang dia katakan. Pada waktu kita membaca apa yang dicatat di dalam semua bagian perjanjian lama, kita harus melihat bagaimana penggenapannya di dalam Yesus Kristus, dan apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama itu dilihat dari pengertian dari seluruh pengajaran perjanjian baru. Demikian kita bertanggung jawab memberikan a good theology and understanding, memahami Alkitab. Bukan sekedar mengambil satu ayat dan copot, lalu kita menganggap beriman kepadanya, dan itu menandakan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Saya tidak meragukan kepercayaan kepada Tuhan dan firman Tuhan. Saya cuma mengatakan, jangan sampai kita menyebut beriman kepada Tuhan, tapi kita ingin supaya orang itu percaya kepada perkataan kita, dan kemudian kita merasa kita menjadi seorang yang hebat dan penuh dengan iman yang besar. Kita jangan mencobai Tuhan Allah kita. Demikian kata Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, Tuhan menjaga keselamatan kita. Dan di dalam perjanjian lama, Tuhan memakai contoh yang konkret sebagai satu simbol dan pernyataan bagaimana Tuhan memimpin, menjaga dan memelihara keselamatan kita. Yaitu dengan kalimat dia akan memberkati, menjaga, melindungi sakit penyakit kita, dan juga memelihara kita dari musuh dan sebagainya. Tidak berarti saudara tidak melihat catatan di dalam perjanjian lama. Orang-orang yang ikut Tuhan tidak mengalami penganiayaan, sakit, dan penderitaan. Semua itu menjadi nyata di dalam Alkitab kita pada waktu kita lihat sampai di dalam perjanjian baru ketika Yesus Kristus datang. Dialah penggenapan dari keselamatan Allah itu, bahwa di dalam Dia akan mengalahkan maut, Dia akan mengalahkan setan, Dia akan merestorasi dunia ini dari sakit dan bencana. Dan dinyatakan melalui mujizat Yesus, menyembuhkan orang sakit. Dinyatakan di dalam pelayanan Yesus, dia mengusir setan. Dan puncaknya melalui kebangkitan dia. Sehingga pada waktu keselamatan itu tiba kepada kita, kita akan mengalami itu. Namun perjanjian baru mengingatkan kepada kita bahwa nanti pada waktu Yesus datang kali kedua, semua itu menjadi lengkap dan final. Sehingga di dalam Wahyu kita membaca pada waktu ada penderitaan, kesulitan terjadi kepada anak-anak Tuhan, terdengarlah seruan, Tuhan, kapan sini semua berakhir? Dan jawaban Tuhan adalah, tunggu sesaat waktunya. Pada waktu Yesus datang kali kedua, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan dan sakit penyakit. Dengan kerangka pengertian ini, Yesus sudah menang atas semua kematian, sakit, dan penderitaan. Dan dia akan datang kali kedua, menyelesaikan semuanya. Kita hidup di tengah-tengah hal yang sudah terjadi, dan yang belum digenapi dengan lengkap dan sempurna. Kita akan hidup di dalam dunia ini, masih ada penderitaan, sakit, bencana, dan wabah yang akan datang dan silih berganti. Tapi justru, saudara sekalian, dengan pemahaman ini, maka kita standing on the solid ground. Allah yang kita sembah, yang menyatakan firman-Nya, kita rindu, kita taat, dan kita menjalaninya. Kita jadikan Dia Allah yang kita sembah dengan sungguh, dan merestorasi ibadah kita dengan sungguh kepadanya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia tetap yang aku puji dan aku sembah. Yang kedua, saudara sekalian, kita menjadi orang Kristen yang tidak tertidur saat ini. Tidak pernah menjadi lengah. Kita selalu jadi orang Kristen yang berjaga-jaga di dalam hidup kita. Karena satu kali kelak, Dia akan datang dan kita siap adanya. Secara moral,
secara tindakan kelakuan kita, kita berjaga-jaga jadi orang Kristen yang bijak, kita berjaga-jaga jadi orang Kristen yang menyatakan hormat dan kemuliaan dan menaati firman-Nya dalam hidup kita. Yang terakhir, saudara sekalian, seperti doa Bapa kami yang diajarkan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Pada waktu Dia akan datang menggenapkan, kita telah menerima keselamatan, maka shalom Tuhan yang akan merestorasi dunia ini adalah satu tindakan Allah yang bersifat progresif adanya. Kita dipanggil di dalamnya, mendoakan Tuhan, biar kehendak-Mu yang ada di sorga itu hadir dan nyata di atas muka bumi ini. Kita menjadi orang Kristen yang berjuang dengan sungguh, bagaimana shalom dari Injil Yesus Kristus hadir dengan nyata di atas muka bumi ini. Kita berjuang dengan sungguh, bagaimana kita bisa menang dan mengalahkan setiap sakit, penyakit, dan penderitaan yang ada di atas muka bumi ini. Kita berjuang dengan sungguh. Maka jemaat sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, wabah dan bencana ini timpa, mari kita berjuang sama-sama untuk bisa berdoa dengan sungguh, menyatakan tindakan kita yang baik. Kita dukung tim medis yang berjuang, mereka yang mencari vaksin. Kita berdoa bagi mereka. Kita menjadi orang Kristen yang berbagian bagaimana bisa meminimalkan kesulitan dan penderitaan yang menimpa bukan saja secara fisik dan kesehatan banyak orang, tapi juga secara ekonomi dan kesulitan di dalam pekerjaan. Akan banyak orang yang mungkin di tengah jemaat kita juga yang kesulitan untuk membayar renting di dalam bulan-bulan yang ke depan. Saudara-saudara sekalian, mari kita menjadi orang Kristen yang boleh bersumbangsi, berkorban, memikirkan dan membantu hal-hal seperti itu. Disitulah kita berbagian di dalam menaati firman Allah. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biar kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Menjadi anak-anak Tuhan yang merestorasi dan memulihkan relasi kami dengan sungguh kepada Tuhan. Mengerti dan memahami Engkau Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang berdaulat, yang mengatur, mengembalakan kami, yang telah menang atas kematian, oh Tuhanku Yesus Kristus, yang kami pegang janji-Mu, Engkau akan menjadi Allah yang menuntun dan mengembalakan kami di dalam segala hal yang kami alami. Tuhan pimpin kami, supaya kami tetap teguh di dalam Engkau, apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap pegang tangan Tuhan. Kami tidak pernah undur kecewa, tapi kami justru dipulihkan dan makin mengasihi dan mencintai Tuhan. Jadikan kami Tuhan orang Kristen yang berjaga-jaga, yang senantiasa hidup untuk memperjuangkan shalom Tuhan terjadi di dalam dunia ini. Berkatilah setiap kami dengan tugas pekerjaan yang baik yang boleh kami kerjakan. Ini doa kami sama-sama Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, yang mengalami secara langsung akibat daripada pandemik virus corona ini. Para dokter, suster yang bekerja dengan luar biasa yang ada di front line. Tuhan, kami berdoa dengan sungguh kepadamu. Biar semua hal yang terjadi di sekitar kami ini Tuhan, membuat lutut kami bertelut kepada Tuhan. Hati kami berseru kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak berdaya, kami kecil. Dan kami hanya berdoa dan berseru kepada Allah yang hidup, yang empunya dunia ini. Supaya semua mulut lidah datang dan berkata, Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Dengar doa kami sama-sama pada pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan bernyanyi, sebab Kau besar. Kita kembalikan segala pujian di dalam doksologi, to God be the glory dalam hidup kita. Dan kita akan terima berkat Tuhan, sebab Kau besar ya Tuhan. Sama-sama. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah keluargamu, anak istri, papa, mama, kami berdoa sama-sama. Biar cinta kasih Tuhan, Bapa yang ajaib, gembala yang indah, boleh menjaga dan memelihara keluar masukmu. Yesus Kristus Tuhan yang telah menang atas kematian, menjadi Tuhan yang memegang hidupmu. Percayalah, biarlah kasih Roh Allah bekerja dengan luar biasa dalam hidupmu sekarang, membawa engkau lebih mencintai dan mengasihi Dia. Karena tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan yang kita sembah, yang kepadanya kita jadikan Tuhan selama-lamanya dalam hidup kita. Biarlah kasih karunia Allah Tritunggal beserta dengan engkau. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Kepada orang-orang tua yang ada di rumah, anak-anak kita juga menerima bahan yang baik dari guru-guru yang ada, biar boleh dipakai menjadi family worship bersama di rumah, di dalam doa kita, di tengah-tengah kita stay home, bekerja di rumah. Kiranya Tuhan menjaga dan memelihara segala hal yang terjadi, biar Tuhan juga kita doa sama-sama kepadanya, agar bencana ini di dalam kontrol Dia, dan kita bisa menang dan mengalahkan virus yang ada ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. God bless you.